Official guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay tune lagi di channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Kayak Yatisam lagi ada di playground guys. Biasa guys, lagi olahraga sambil ngoceh sama kalian ya guys ya. Kasih kuliah hari ini guys. Kuliah hari ini adalah kita harus belajar berani menghadapi debt collector abal-abal. Maksudnya apa sih kak? Masalah bank, bukan ya guys ya. Jadi aduh, pekerja migran ini telat ya telepon kayak Yatisam. Andai aja dia itu dari awal ngomong dulu sama kayak Yatisam, mungkin punya pencerahan dan punya pikiran yang berani ya guys ya. Sebenarnya kesalahannya ini bukan dari pekerja migran ini seutuhnya ya guys ya. Dia ini hanya terseret karena mengenalkan rentenir kepada temannya ya guys ya, teman fake atau teman toksik. Sekarang itu posisinya temannya ada di Indonesia katanya guys, karena majikannya itu sempat menelpon mantan majikan dari teman yang toksiknya ini. Nah, tapi rentenirnya itu ada di Hong Kong guys. Dia orang Indonesia, ya mungkin statusnya dulu pernah menikah sama orang Hong Kong katanya, tapi nggak tahu sih ya menikah atau enggak. Yang jelas dia ini pernah ada hubungan dengan orang Hong Kong. Jadi dia merasa berkuasa di Hong Kong, mungkin, maybe yes, maybe no. Dan sekarang itu berpacaran dengan anak Pakistan, dan Pakistannya ini disuruh oleh rentenirnya itu untuk mendatangi rumah majikannya Mbak Iin ini. Mbak Iin ini nggak apa-apa katanya, nama asli ya guys ya. Katanya nggak apa-apa buat pembelajaran teman-teman yang lain supaya berhati-hati. Kalau misalkan menghadapi kasus kayak Mbak Iin ini harus bagaimana sih? Yuk, kayak Yatisam kasih tahu kalian nih cara menghadapi debt collector abal-abal sama rentenir itu ya guys ya. Jangan sampai nih kalian rugi kayak Mbak Iin nih. Mbak Iin ini majikannya memberikan 10.000 dolar Hong Kong loh guys, karena majikannya ini sayang dan takut kalau Mbak Iin ini sampai benar-benar di penjara oleh ini kita sebut aja Mas Paki ya guys ya. Mas Paki ini ngancem majikannya Mbak Iin. Yuk ceritanya gini guys. Awalnya saya kaget guys, ditelepon oleh Mbak Iin ya guys ya, dimana Mbak Iin ini mengirimkan voice note, dimana voice note-nya itu majikannya yang ngomong guys. Dia ngomong menjelaskan bahwa Mbak Iin ini mengenalkan temannya kepada rentenir. Jadi Mbak Iin ini punya teman namanya Mbak Sipah. Mbak Sipah ini kelilit hutang, dimana dia sudah banyak gali lubang tutup lubang ya guys ya. Dan Mbak Sipah ini terakhir main sama Mbak Iin ini guys. Nah kebetulan Mbak Iin ini kenal sama yang rentenir ini, rentenir ala cibi-cibi ya guys ya, karena dari segi pakaiannya ya cibi-cibi. Aduh, pagi-pagi udah gibahin orang ya guys ya. Astagfirullah, nggak apa-apa deh, untung aja udah lebaran ya guys ya. Jadi rentenirnya guys, ini umurnya rentenirnya kalau saya melihat dari sebuah gambar ya, ini sekitar umur masih muda, 34-an kayaknya. Ya rambutnya dipirangin, terus ya pakaiannya kayak ala-ala Blackpink ya guys ya, Korea gimana. Ya kalau misalkan orang melihat dia itu ya modis, pantas lah kalau dia punya pacar orang Hong Kong ya guys ya. Terus juga nggak nyangka kalau dia ini seorang rentenir ya guys ya. Ya mungkin uangnya dia itu ya money laundry, dimana membungakan uang kepada kalian. Nah Mbak ini nih kenal tuh sama rentenir ini dan dikenalkan ke Mbak Sipah. Nah tapi transaksinya itu nggak diketahui Mbak Iin guys. Cuma Mbak Iin ini dimintai paspor kerja dan KTP karena dia mengenalkan Mbak Sipah. Karena Mbak ini berbaik sangka sama Mbak Sipah, ya dikasih aja tuh datanya dia juga ke rentenir tersebut. Nah nggak tahu berapa hutangnya Mbak Sipah ke rentenir tersebut. Tahu-tahu tiba-tiba ada seorang laki-laki, Mas Paki ini ngakunya ini adalah pacarnya dari rentenir tersebut, datang malam-malam ke flatnya Mbak Iin. Mbak Iin ini termasuknya beruntung, dia menjaga seorang kakek yang masih bisa jalan dan cuma dijagain sama bikin makan aja mungkin ya. Jadi dia ini tinggal berdua sama kakeknya, dan kakeknya ini sayang sama Mbak Iin karena memang kerjanya bagus, jagain kakeknya juga oke. Jadi kakeknya ini udah menganggap Mbak Iin ini anaknya. Nah malam hari rumah Mbak Iin, rumah majikannya ini ada yang tok ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong. Bel pun berbunyi guys. Mbak Iin ini ngintip dong di lubang pintunya.
ada seorang laki-laki Paki, di mana Mbak In ini ngerasa kalau saya nggak punya pacar orang Pakistan ya. Jadi akhirnya dibukalah, mau cari siapa ya. Terus sudah kayak gitu, kamu yang namanya In kan, ini KTP kamu kan, bisa nggak saya ngomong sama majikan kamu. Mbak In ini dalam hati ini bingung ya, kok ada orang yang pegang data saya gitu, saya nggak tahu apa-apa. Akhirnya majikannya itu ngeliat tuh dari pintu, siapa tuh, suruh masuk. Akhirnya majikannya itu menyuruh Mas Paki ini masuk, ngobrol santai di ruang tamu, di mana Mas Paki ini langsung to the point sama majikannya. Kalau Mbak In ini punya kasus di mana dia harus membayar sebesar 100.000 dolar Hong Kong. Gila guys, 200 juta. Mbak In langsung bingung kan, ih utang apa? Saya nggak pernah punya hutang, katanya kayak gitu. Kamu ingat nggak dulu kamu ngenalin yang namanya Sipa? Sipa itu sekarang itu nggak tahu kemana dia, nggak bisa dihubungi. Karena kamu yang menyalurkan dia ke yang namanya rentenir tersebut. Jadi akhirnya si rentenir ini akan menuntut Mbak In ke meja hijau pengadilan Hong Kong, di mana dia ini memiliki akses untuk bisa melaporkan Mbak In ke pengadilan Hong Kong guys. Ngomong sama kakeknya kayak gitu. Akhirnya kakeknya ngomong, berapa sebenarnya hutangnya, kenapa sampai banyak sekali 100.000 dolar Hong Kong itu 200 juta. Akhirnya guys, ngobrol santai itu Mas Paki sama majikannya. Terus akhirnya si majikannya Mbak In ini ngomong kalau misalkan oke, jangan memperkarakan apapun, jangan bawa CC saya ke pengadilan Hong Kong, saya akan selesaikan, saya akan kasih kamu 10.000 cash besok. Terus nanti kita atur gimana per bulannya untuk dicicil. Si kakeknya ngomong kayak gitu guys. Saya nggak tahu ya, ini posisinya ini antara hutangnya Mbak In ke majikannya atau memang kakeknya ini ingin menyelamatkan Mbak In dari hutang tersebut ya guys ya. Yang jelas ya pasti akan diganti ya guys ya. Karena apa? Ya karena nggak mungkin juga ya majikan terlalu dalam gitu sampai mau membayarkan hutangnya. Tapi kalau misalkan iya pun ya wallahualam. Tapi ya alhamdulillahnya ya guys ya, alhamdulillahnya kakeknya ini mau telepon sama saya, jadi punya pencerahan dan punya keberanian. Saya khawatirnya ini kakeknya malah diperas sama debt collector tersebut ya guys ya. Akhirnya guys, esok harinya Mas Paki ini datang lagi sesuai perjanjian oleh kakeknya si Mbak In ini, dan dikasih lah guys, benar, cash 10.000 di atas surat, dimana surat itu menyatakan bahwa uang itu untuk pembayaran hutang temannya Mbak In guys. 10.000 guys, gila, 20 juta. Ya majikannya memang sayang sama Mbak In ya, tapi ya kalau kayak gini ya kita ini juga jangan bodoh-bodoh amat gitu ya. Aduh, kita bahas juga guys yuk. Terus setelah yang jadi lucunya guys, setelah bayar 10.000, ini majikannya ini masih merasa takut dan takut nanti bulan depan datang lagi minta lagi. Makanya Mbak In ini ngomong sama kayak Tisam, Kak, saya harus bagaimana? Ayo kita bahas semuanya guys di sini. Yuk kita belajar berani menghadapi debt collector abal-abal. Siapa sih Mas Paki ini dan bagaimana posisinya dia di Hong Kong ya guys ya? Siapa sebenarnya yang bisa melaporkan ke polisi, Mas Paki atau majikannya Mbak In? Kita bahas yuk. Menurut saya Mbak In ini adalah korban ya guys ya, dimana dia ini mengeluarkan uang sia-sia 10.000 dolar Hong Kong. Gila aja itu 20 juta guys. Apakah kewajiban Mbak In untuk membayar ke rentenir tersebut? Saya rasa tidak. Karena apa? Dari segi jaminan, nggak ada jaminan guys di rentenir tersebut. Dan uang dari rentenir itu diberikan kepada temannya Mbak In juga nggak tahu berapa dolarnya gitu. Kita bisa aja diancam, bayar kamu 100.000 dolar Hong Kong, 50.000 dolar Hong Kong. Uangnya siapa ya guys ya? Ya tunggu dulu, maaf nih, sebelum saya bayar hutang kita harus tanya dulu apa perjanjiannya, apa jaminannya. Terus ada nggak bukti yang menyatakan bahwa Mbak In juga terlibat dalam transaksi tersebut? Nggak ada guys. Kemarin itu Mas Paki itu cuma modal bacot untuk mengancam majikannya untuk mempokingkan Mbak In. Dimana majikannya ini mungkin terlalu baik, hatinya itu bersih dan nggak mau urusan dengan polisi. Maka dari itu si kakek ini mudah sekali memberikan 10.000 untuk menyelamatkan Mbak In. Apakah ini tindakan yang benar? Salah. Jangan dibiasakan kita memberikan uang yang kita tidak tahu awal mula itunya apa. Ya memang sih CC kita bikin ruwet dia guys ya. Ya kayak gini, ini kan awalnya itu kan karena Mbak In yang sok pahlawan mengenalkan seorang rentenir gitu ya. Dianya nggak berhutang tapi dia ikut kena getahnya gitu. Dan Mbak In ketemu sama majikan yang baik, malah mengiyakan gitu, memberikan sia-sia 10.000 gitu. Iya kan? Ya kita patut menduga bisa aja rentenirnya cuma kasih utang Mbak Sipa itu 2.000 dolar Hong Kong. Ya kita nggak pernah tahu kan? Iya kan? Orang kita nggak tahu
Orang kita nggak tahu kok transaksinya berapa gitu. Tiba-tiba dia ngancem suruh bayiin bayar 100.000 dolar Hongkong dan dibayar 10.000 lagi sama majikannya. Iya kan? Ini kan rentenirnya untung tuh. Nah katanya guys, si Mas Pakinya ini masih chatin bosnya aja untuk ngancem-ngancem terus. Wah ya kalau kayak gini ya, udah nggak usah banyak bacot, tinggal di blok. Tinggal ngomong sama Paki, kalau kamu sekali lagi datang lagi ke rumah saya akan lapor ke 999. Mbak ini dengerin video saya. Kalau nanti Pakistan itu datang lagi ke rumah dan mengancam untuk mengambil beberapa dolar lagi dari Mbak In dan majikan, langsung hubungi 999. Langsung poking saja. Karena posisi dia di sini nggak boleh itu ngancem-ngancem apa itu. Untuk hutang-hutang duit juga bukan suatu lembaga finance. Jadi mereka itu statusnya di Hongkong itu nggak jelas. Oke, apakah dia bisa kita pokokkan? Bisa, dengan tuduhan pemerasan, melanggar privasi majikan, itu bisa tuh. Majikannya Mbak In kan baik ya, jadi udah lapor aja ke polisi. Cayan gitu, polisi bawa nih, saya nggak tahu apa-apa, kenapa saya disuruh bayar gitu, kenapa dia ngusik-ngusik pembantu saya. Terus kak gimana kak, uang 10.000-nya? Ya udah bye-bye gitu. Aduh, andai aja Mbak In itu telepon saya dulu ya, mungkin nggak akan saya kasih izin tuh dia kasih 10.000 apa itu. Aduh, tapi ya nasi sudah menjadi bubur guys, dimana uang 10.000 melayang kepada debt collector abal-abal yang disewa oleh rentenir ya guys ya. Untuk kalian menghadapi debt collector abal-abal yang disewa oleh rentenir, nih kayak Jisam kasih tahu, siapapun dia tidak ada berhak dia ini mengancam kalian untuk menaikkan ke meja hijau atau pengadilan, nggak ada guys. Karena hutang piutang di Hongkong itu nggak ada hubungannya sama imigrasi ya guys ya. Jadi kalian nggak usah takut. Nah kalian ingat, kalau kalian memang punya utang rentenir, kalau nggak punya uang, setidaknya balikan pokok di mana kalian hutang. Kalau kalian hutang 4.000, usahakan kalian gaji 1 bulan gaji kamu niatkan untuk membayar lunas dulu rentenir tersebut ya guys ya. Apalagi rentenir tersebut memiliki jaminan data kalian paspor. Kalian wajib ambil dulu paspor kalian ya guys ya. Apakah rentenir mau dibayar dengan kembalinya uang sesuai pinjaman? Saya rasa mau, ketimbang dia hilang 4.000, ketimbang kita lapor ke KJRI untuk bikin paspor baru, ya kan? Iya, makanya kalian jangan takut sama yang namanya rentenir. Mereka itu manusia dan memanfaatkan kelemahan kalian. Jadi untuk menghadapi mereka, kalian nggak boleh lemah gitu. Kalian harus berani. Paham nggak? Di atas kita bersalah ya kita bersalah ya guys ya. Di atas kita bersalah ya kita mau bertanggung jawab. Itu cara menebus rasa bersalah kita. Oke. Terus yang jadi anehnya, pada waktu majikannya dan Mas Paki ini telepon si rentenir yang Blackpinknya itu, nggak diangkat-angkat guys. Karena apa? Ya karena mereka takut lah. Yang untung siapa? Yang Mas Paki lah mendapatkan 10.000 dolar Hongkong. Ya kita patut menduga itu uang nyampe nggak tuh di rentenir tuh. Aduh, jangan-jangan Mas Paki ini memanfaatkan 10.000 dari uangnya majikannya Bain untuk foya-foya main cewek lagi. Aduh, rugi banget deh, rugi 20 juta hilang gitu aja ya guys ya. Buat kalian hati-hati ya guys ya, jangan sampai nih kejadian Bain ini kalian itu mengalami ya guys ya. Kalian harus berani, di atas kalian belum jelas semuanya, jangan mau kita ngeluarin uang sepeser pun gitu, ngerti nggak? Kalaupun kita untuk menebus rasa bersalah ya kita kasih 1.000 dolar aja udah untung banget ya guys ya. Aduh, pusing deh. Kayaknya aduh ya ketipu ya guys ya, 20 juta gitu kayak receh ya. Untuk itu ya guys ya, belajar bersyukur supaya belajar menghargai uang ya guys ya. Dimana saat kita bisa menghargai uang ya kita akan bisa memanfaatkan uang itu dengan benar sesuai fungsinya ya guys ya. Dijauhi dari penipu-penipu, dijauhi dari orang yang modus-modus. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Mungkin itu aja sharing kayak sama hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.